saya ini tidak lebih baik dibandingkan dengan Al-Habib Faisal. Bahkan saya tidak mungkin lebih baik dibandingkan dengan debu yang menempel di baju beliau ketika salat kepada Allah. Ini kita sekalian mengingat bahwa hidup itu akan lebih indah, kata Sayyidina Ali, kalau di dalamnya ada ilmu dan ada adab. Insya Allah para santri-santri yang berilmu ini adabnya akan lebih baik. Bagaimana mungkin ilmunya semakin bertambah sementara adabnya semakin berkurang? Ini muskil. Saya hanya berkata kepada Allah dalam salat saya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat kita ini, kita salat itu bukan karena kita mampu, karena Allah yang berkenan menolong kita salat. Ada orang yang bilang, Bapak salat kenapa? Karena saya masih sehat. Enggak. Kalau bukan Allah yang menolong Bapak, walaupun Bapak sesehat apapun, nggak mungkin berangkat salat. Hati-hati cari guru. Jangan karena sering nonton saya di YouTube, di Facebook, di TikTok, kemudian saya diangkat guru. Jangan. Kalau nak belajar silat boleh ke rumah. Belajar ilmu ke sini. Nasihat Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, al-isnad min ad-din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan itu penting dan itu asas dalam belajar agama. Kalau kalian punya guru tanpa sanad, belajar ilmu tanpa sanad yang jelas, nanti kalian bicara agama Allah ini sesuka hati kalian sendiri. Kepada Sayyidul Habib kita, Habib Faisal berguru kepada Al-Habib Hasan Baharun, sanadnya naik nanti sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa alihi min ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi zahiran wa batinan, wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa ukhrana, wa alihi wa ashabihi ajma'in, wa ba'd. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan Sayyidul Habib Al-Habib Harun Mutahhar, semoga Allah memberikan usia yang panjang untuk beliau dan senantiasa istiqamah di jalan kebaikan, di jalan Allah. Sudah 5 tahun kurang lebih Sayyidul Habib kita tidak ketemu-ketemunya, kata beliau, jenggot antum tambah putih juga rupanya. Yang sama-sama kita muliakan gurunda kita semuanya, Al-Habib Faisal bin Harun Mutahhar, para habib-habib yang lain, kemudian Ustadz Hisham, terkhusus kepada ibunda kita semuanya yang sedang sesungguhnya beliau tentu masih berduka atas wafatnya ayahanda kita semuanya, Haji Indra Marta bin Nurman Latif, yang hari ini insya Allah sudah masuk tahun pertama wafatnya beliau. Mudah-mudahan beliau tetap hidup di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena amal salih beliau selama beliau masih hidup banyak sekali yang beliau khidmahkan untuk agama ini, entah itu melalui pondok pesantren dan masjid-masjid. Haji Dedi dan seluruh keluarga. Ini malam ini saya harus merasa malu. Mestinya yang menyampaikan Mawa'idul Husna itu guru kita Al-Habib Faisal. Tapi inilah ketika guru kami pernah mengingatkan bahwa salahul ab sababun li abna'is salih. Kesalihan kedua orang tua akan menyebabkan kesalihan putra-putrinya. Al-Habib Harun ini beliau saya kenal lama, sudah puluhan tahun. Dengan sikapnya yang tawadhu, dengan kerendah hatian beliau ternyata menetes kepada putra beliau tercinta. Dan ini selurus dengan ucapan Al-Imam Ali bin Abi Thalib dalam Nahjul Balaghah, innal jamala jamalul ilmi wal adab. Keindahan sesungguhnya itu keindahan yang diawali ilmu dan adab. Betapa indahnya akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam, betapa mulia dan agungnya akhlak beliau yang menetes kepada keturunan atau dzurriyyah salihnya. Semoga Allah merahmati beliau semuanya dan kita dapat mengambil tabarruk
mengambil ilmu dan manfaat serta hikmah dari beliau-beliau semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya tidak bisa berpanjang lebar ini karena memang saya agak kurang sehat, Tuan Habib. Tapi karena mendengar Habib Harun, Habib Faisal yang hadir serta Habib Habibi yang hadir, saya agak sembuh ini. Agak sembuh, Bib. Insya Allah pulangnya nanti lebih sembuh lagi ini. Saya teringat ketika ada beberapa orang bertanya tentang haul yang di luaran sana selalu diperdebatkan. Haul itu, mari kita buka satu kitab Imam Baihaqi yang menukil dari Al-Waqidi. Apa kata Al-Waqidi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuru li syuhada'i Uhudin fi kulli haulin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun itu selalu berkunjung ke kuburan sahabat ahli Uhud. Paman beliau tercinta Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, salah satu di antara sekian pahlawan Uhud yang kurang lebih 70 sahabat yang wafat pada peristiwa Uhud. Kalau kata santri, Uhud itu karena gunungnya sendirian maka disebut dengan Uhud di dalam bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap tahun berkunjung ke sana, maka makna haul itu putaran 1 tahun. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di kuburan Uhud, apa yang beliau ucapkan? Farafa'a sautahu. Kemudian beliau mengeraskan suaranya dan beliau berkata, beliau mengucapkan doa, Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam kesejahteraan bagi kalian semuanya para syuhada Uhud, di mana hari ini Allah memberikan balasan dan kenikmatan yang terbesar bagi kalian semuanya, sebagaimana kalian pernah bersusah payah wafat dalam peristiwa Uhud ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini menunjukkan bahwa haul itu sudah dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan Imam Baihaqi, setelah Rasulullah wafat diteruskan oleh beberapa sahabat, Abu Bakar Siddiq, Umar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhum, termasuk putri beliau tercinta Sayyidah Fatimah bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian diikuti oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Hal yang mau kita sampaikan adalah kita malam ini mendoakan beliau. Semoga Allah merahmati ayahanda kita semuanya, Haji Indra Marta bin Nurman Latif. Allah ampunkan dosanya, Allah terima amal salihnya, dan kelak dikumpulkan bersama junjungannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya tidak bisa berlama-lama ini. Saya menukil lagi biar santri lebih mantap. Ibnu Majah dalam kitab sunannya meriwayatkan sebuah hadis yang marfu melalui jalur siapa? Abdullah bin Umar. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu masa kami berkumpul bersama Nabi. Tiba-tiba faja'ah rajulun minal ansari ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasallama ila Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Malu rasanya kalau kita menceritakan Rasulullah tapi kita tidak menghormati dan tidak memuliakan dzurriyyahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Malik rahimahullah taala dalam sebuah hadis yang jarang diungkap oleh sahabat-sahabat dan teman-teman, yang diungkap itu taraktu fikum amrayn. Saya mengambil jalur dari Imam Malik, taraktu fikumus tsaqalain. Jalurnya cuma satu dari Imam Malik. Aku tinggalkan kepada kalian 2 perkara. Ma in tamassaktum bihima lam tadillu abadan. Jika kalian kokoh berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Apa itu? Kitabullah. Pertama Al-Quran, dan kedua wa itrati ahli baiti, dan yang kedua adalah itrahku, yakni siapa itrah? Keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas hadis yang tadi itu, setelah orang kata sahabat ini, kami tengah duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seseorang dari golongan Ansar, kemudian datang kepada Nabi, fasallama lin Nabi, kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Setelah itu kemudian orang ini atau sahabat Ansar ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling baik? Rasulullah menjawab sallallahu alaihi wasallam, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik di sisi Allah itu adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa yang paling baik akhlaknya selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tidak ada. Maka ketika Ibnu Abbas radhiyallahu an menafsirkan sebuah ayat, inna akramakum indallahi atqakum, apa kata Ibnu Abbas? Ayat ini hanya khusus untuk Nabi. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang lebih bertakwa dibandingkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada. Maka kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, ayat ini inna akramakum indallahi atqakum, yang paling takwa di sisi Allah nggak ada selain Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas setelah orang ini mendengar jawaban dari Nabi, orang ini bertanya lagi, ya Rasulullah, thumma ayyul muslimina akyas? Ya Rasulullah, setelah itu muslim yang paling baik itu siapa? Yang paling pintar itu siapa? Yang paling cerdas itu siapa? Rasulullah tidak menjawab, oh yang paling ini paling itu, enggak. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aktsaruhum lil mauti dzikrah. Allahumma shalli ala Muhammad. Orang yang paling cerdas kata Nabi adalah orang yang banyak mengingat tentang kematiannya. Malam ini kita sedang diingatkan oleh Allah. Ayahanda kita Indra Marta sudah wafat. Giliran kita kapan? Besok. Hari ini kita mendoakan kita, giliran kita besok. Sebab Rasulullah melarang jangan mengangan-angankan sore. Di saat pagimu hidup, sore jangan engkau angankan, karena belum tentu sore engkau hidup. Saat sore engkau hidup, kata Nabi, jangan berpikir besok pagi engkau hidup. Tidak ada yang tahu. Hidup jangan dianggap oh yang tua duluan, bukan. Siapa yang dapat giliran itu? Bukan masalah tua umurnya, enggak. Anak hari ini 53. Ustaz Hisham 38. Kan belum tentu saya duluan. Siapa tahu Ustaz Hisham kan? Kan gak ada yang tahu Ustaz. Perasaan dari tadi maksa-maksa terus ini Habib. Pengen nikmat surga terus ini. Insyaallah. Ini penting buat kita, Pak. Nggak ada manusia itu yang bisa, oh besok saya akan begini. Saya pernah ditanya oleh beberapa profesor ini, Tuan Habib, Ustaz, kenapa para santri itu kok hidupnya aman-aman saja, tenang-tenang saja? Anak jawab, karena santri nggak mikir besok. Apa yang ada? Alhamdulillah. Nggak ada ya cari. Nikmati saja hidup ini, nggak usah dipikir. Coba santri semuanya pernah kena gatal-gatal? Apa yang ada di pikirannya? Santai aja kan. Mau Tuan Habib lewat main garuk aja tuh santri, nggak peduli amat gitu kan. Ah bodo amat, yang penting gatal selesai nih. Karena itu penyakit wajib ya Tuan Habib ya. Jadi ini nggak usah nakut-nakutin terus sebenarnya. Kena semua ini sudah ini. Yang paling takut mati itu saya, karena saya lebih tua dari kalian. Jadi anak pernah datang ke dokter waktu di pondok Habib. Jadi ya namanya penyakit santri itu kan ya penyakit itu ya. Ya penyakit yang paling populer itu kan gatel di antara kedua. Gatel di antara dua paha gitu kan. Jadi saya mau ngomong sama dokter, dokternya udah tahu. Santri ya? Iya dok, nggak usah ngomong, saya udah tahu. Dokter tahu? Iya. Maksudnya dok, pasti penyakitnya di situ. Astagfirullahaladzim, hebat banget nih dokter. Kok bisa tahu dok? Karena semua santri penyakit wajibnya pasti itu. Iya dok, itu penyakit apa namanya dok? Itu namanya penyakit tak tahu malu, kata dokter. Di mana tempat asal gatal begaruk dia. Itu menurut ilmu kedokteran namanya skabies, Habib. Skabies. Dan skabies itu tidak perlu diobatin.
Dia hanya butuh waktu 2 tahun baru sembuh. Ji, kalau belum santri belum pernah nyoba, Ji. Kalau santri asli itu berarti pernah kena itu, Ji. Aja saya tanya sama dokter, dok, kenapa nggak bisa sembuh? Itu memang penyakit, namanya penyakit menahun. Diobatin paling 1 minggu sembuh, minggu depannya nongol lagi dia. Jadi dok, nggak usah diobatin, tunggu 2 tahun saja. Akhirnya saya mangkel Habib Faisal, saya pulang ke pondok, karena pondok aneh itu pondok tradisional. Akhirnya kalau kita masak kan masih pakai tungku itu Tuan Habib, pakai kayu bakar. Saking manasnya saya ini, diambekkan dengan saya itu arang yang masih hangat ditumbuk. Baloh, kata kawan, macam mana bang sembuh? Pakai apa bang? Pakai arang. Sama apa bang? Sama apinya sekalian. Sembuh bang? Tada, cuma ganti kulit. Nah ini, nah kita sedang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Azza wa Jalla bahwa hidupmu itu sebentar. Di sini cuma main-main saja. Besok kau akan dipanggil oleh Allah. Karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap segala sesuatu yang bernyawa pasti mati. Mau cepat, mau lambat, mau senang, mau suka, mau tidak, mati. Bukan persoalan mati, kata Habib Faisal, bekal apa yang harus kita bawa mati. Betapa malunya kelak ketika kita berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika selama hidupnya tidak ada sujudnya 1 kali pun kepada Allah. Hal yang paling memalukan bagi seorang hamba bukan ketika dia tidak begini dan begitu. Yang paling memalukan bagi seorang hamba di hadapan Allah ketika dia tidak salat. Ada sekumpulan manusia ditanya oleh malaikat, berapa menit Ustaz? 1 menit lagi. Jangan lanjut Habib, ini hidangan sudah siap Habib. Karena Habib Faisal nanti jam 8 ada acara tuh Habib. Ya Habib. Terus. Anda berhenti nih Beb. Anda ada lapar nih Beb. Kasihan santri Beb. Enggak, bukan apa santri tadi datang begini. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini santri ini orang-orang hebat Habib. Yang lebih hebat lagi itu kiainya atau Habibnya. Coba saya sering sampaikan di mana-mana pondok. Hati-hati cari guru. Jangan karena sering nonton saya di YouTube, di Facebook, di TikTok, kemudian saya diangkat guru. Jangan. Kalau nak belajar silat boleh ke rumah. Belajar ilmu ke sini. Nasihat Ibnul Mubarak rahimahullahu taala, al-isnad min ad-din. Laula al-isnad laqala man syaa ma syaa. Sanad keguruan itu penting dan itu asas dalam belajar agama. Kalau kalian punya guru tanpa sanad, belajar ilmu tanpa sanad yang jelas, nanti kalian bicara agama Allah ini sesuka hati kalian sendiri. Kepada Sayyidul Habib kita, Habib Faisal berguru kepada Al-Habib Hasan Baharun, sanadnya naik nanti sampai kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas. Jangan berguru kepada sembarangan orang, bahaya. Kenapa saya katakan begitu? Ini kita sekalian mengingat bahwa hidup itu akan lebih indah, kata Sayyidina Ali, kalau di dalamnya ada ilmu dan ada adab. Insya Allah para santri-santri yang berilmu ini adabnya akan lebih baik. Bagaimana mungkin ilmunya semakin bertambah sementara adabnya semakin berkurang? Ini muskil. Maka apa yang saya sampaikan walaupun sebentar, saya hanya berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini tidak lebih baik dibandingkan dengan Al-Habib Faisal. Bahkan saya tidak mungkin lebih baik dibandingkan dengan debu yang menempel di baju beliau ketika salat kepada Allah. Saya hanya berkata kepada Allah dalam salat saya, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salat kita ini, kita salat itu bukan karena kita mampu.
Karena Allah yang berkenan menolong kita sholat. Ada orang yang bilang, Bapak sholat kenapa? Karena saya masih sehat. Enggak. Kalau bukan Allah yang menolong Bapak, walaupun Bapak sesehat apapun, enggak mungkin berangkat sholat. Maka guru kami Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti rahimahullahu ta'ala mengatakan, ketika engkau salat dan membaca ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya engkau sedang meminta pertolongan kepada Allah agar engkau dimampukan sujud kepada Allah. Bukan engkau sujud dan meminta tolong kepada Allah, bukan. Tapi meminta tolonglah kepada Allah agar engkau diberikan kemampuan untuk sujud kepada Allah. Itu kalau akhlak hatinya orang sudah baik. Dapat dibayangkan. Saya sebenarnya ini dari tadi saya bilang, ini kebalik ini Habib. Ini kebalik, mestinya antum yang mawa'id ini. Ya, cuma kata beliau, antum saja, kan suaranya paling gede. Oh iya ya. Suara anak paling gede, bukan paling bagus, paling gede. Jadi mungkin didengar sama teman-teman di belakang. Haji Dedi, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih atas undangannya. Kemarin sudah ana bilang sama antum, sebenarnya kurang sehat, cuma karena dengar Habib Faisal sama beliau Habib Harun bisa hadir, ana bilang taib, ana datang. Karena bagaimana mungkin saya tidak merindukan dua orang solih ini. Kesolehan beliau mudah-mudahan ini menjadi saksi saya kelak di hadapan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan paling akhir, semoga ibunda kita, Ibunda Ita Wartini beserta putra-putrinya diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi ujian ini, dan mudah-mudahan putra-putri almarhum Allah jadikan sebagai keturunan soleh dan solihah. Keturunannya pun bisa meneruskan khidmah beliau, perjuangan beliau, bakti beliau di pendidikan Islam, baik itu ke masjid dan pondok pesantren. Terakhir sebelum berapa bulan sebelum, sekitar 2-3 tahun sebelum beliau wafat, saya masih sempat hadir waktu acara beliau miladnya. Saya tanya dengan beliau, Ajo, kasih saya nasihat yang paling mudah yang bisa saya pahami agar saya ini bisa rukun dengan siapapun. Beliau berbisik dalam bahasa Padang, ternyata kurang lebih begini, kalau salah saya mohon maaf nih, saya bukan orang Padang. Jadi bahasa beliau itu bare sama dipikul, ringan sama dijinjang. Paham tak tuh? Paham tak? Bare sama dipikul, ringan sama dijinjang. Paham tak? Saya pun tak paham, tak apa maksudnya itu. Jadi kata beliau, bersaudara, berkeluarga, bertetangga, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Artinya kita punya hak dan kewajiban yang sama untuk membantu perjuangan agama Allah. Masya Allah, nasihat yang indah untuk saya masa itu. Terima kasih Sayyidul Habib, mohon izin Ustaz Hisham dan para alim. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika apa yang saya sampaikan benar. Kebenaran itu semata-mata datangnya dari Allah, dan jika itu salah, mutlak kesalahan saya pribadi. Terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.